Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Azia Ismi, yang kedua ada Lisda Harisma, Anggita Tidarwidianti, Yudi Setiawan, M. Soleh Almunawar, Duan Indra, dan Renaldi Rizky. Next. Udah next. Oke. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada bahan dan metode, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Next dah. Nah, ini ada konteks penelitian ya. Salah satu keputusan paling penting dan sulit yang diajukan kepada investor yang ingin mempromosikan gedung perusahaan baru adalah identifikasi lokasi. Masalah yang sama dihadapi ketika seorang investor yang sudah mapan di pasar ingin memperluas bisnis dan mencari lokasi untuk pabrik atau bank baru. Masalah yang kompleks dan tidak terstruktur karena tidak ada konsensus di antara para ahli mengenai berbagai aspek yang harus diperhitungkan, teknik yang akan digunakan, dan siapa orang yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Dengan cara yang sama, ada daftar panjang faktor mikro, terutama dari aspek lingkungan dan ekologi. Selain itu, perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas komoditas, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, pesaing, dan pemasok. Di zona pesisir Michoacán, Meksiko, dan sekelompok besar petani yang mengabdikan diri pada perkebunan pisang. Selanjutnya, ini ada metode pemilihan lokasi. Teknik yang digunakan dalam proses penilaian dan pemilihan lokasi baru memerlukan pengalaman dan pengetahuan dari evaluator tentang beberapa alternatif yang dipertimbangkan, mengambil keuntungan dari akumulasi pengetahuan dan keahlian. Kecerdasan buatan dari sistem pakar digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencari solusi yang tepat. Demikian pula, sejak beberapa tahun yang lalu, sistem pendukung keputusan DSS sedang didukung oleh sistem online analytic processing atau OLAP dan sistem data mining atau DM sebagai elemen dasar konsultasi di mana respon cepat sangat dibutuhkan. Lalu dibutuhkan terakhir perlu diperhatikan penggunaan metode simple additive weighting atau SAW. Next. Selanjutnya, bahan dan metode yang akan disampaikan oleh Saudara Soleh. Kepada Saudara Soleh dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu langkah pertama atribut yang harus dipenuhi oleh lokasi yang ideal. Sebuah studi rinci telah dibuat ditunjukkan dalam meja 2, bisa dilihat pada gambar di samping, untuk membuat daftar atribut utama yang disarankan oleh 18 penulis yang telah meneliti masalah lokasi situs untuk pabrik pengolahan pertanian dan industri. Atribut diurutkan turun dari lebih banyak dikutip. Dapat dilihat bahwa 16 dari 18 kutipan mengacu pada akses jalan dari lokasi yang dinilai. Demikian juga diamati bahwa kedekatan dan kapasitas pembelian pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dan memerlukan analisis lebih lanjut. Selain itu, tenaga kerja lokal yang tersedia sangat penting, serta pelatihan dan keahlian serta biaya yang mungkin ditimbulkannya. Akhirnya perlu untuk meninjau konsep fasilitas pajak ditawarkan oleh berbagai administrasi suatu negara. Next. Langkah kedua, identifikasi masalah dan kesalahan. Dalam proses pemilihan lokasi kerja baru, setiap perusahaan biasanya menghadapi masalah berikut. Masalah ini menyajikan urut temporal karena pengambilan keputusan oleh tim manajemen perusahaan. Yang pertama, ada banyak situs potensial atau alternatif yang agak berlebihan masalah yang sama. Kedua, ada juga perbedaan persepsi risiko oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, dewan manajemen ingin memenuhi
sejumlah tujuan ganda yang seringkali bertentangan. Keempat, tujuan bersama ini tidak terwujud atau sulit diukur. Kelima, ada berbagai macam kepentingan dalam orang-orang yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Nah, di sisi lain, perlu juga untuk mengontrol dan minimalkan jumlah kesalahan yang sering dilakukan selama proses pemilihan lokasi kerja baru berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pengalaman yang dihasilkan. Di bawah ini, kesalahan-kesalahan tersebut diperlihatkan dengan cara yang dikategorikan kesalahan yang lebih umum dilakukan yang harus dimiliki oleh model AHP. Pertama, ada kesalahan kritis, kurangnya penilaian dari dan pertimbangan faktor-faktor yang terlibat. Pemilihan tempat yang sangat terpencil. Penggunaan tenaga ahli yang tidak memadai dalam proses pemodelan. Penilaian tenaga kerja yang tidak memadai. Pemilihan lokasi baru berdasarkan kriteria kebijakan jangka pendek, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Jangan ajak ada kesalahan tidak kritis. Memilih lokasi di mana anggota tim takut atau tidak yakin. Tidak memverifikasi secara fisik lokasi alternatif. Mengabaikan kesukaan dan kebiasaan pribadi penduduk kota, tempat gudang, atau pabrik yang baru ditempatkan. Pemilihan fasilitas yang ada yang tidak memenuhi kebutuhan, berusaha mencari penawaran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, langkah ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Anggita. Kepada Saudari Anggita dipersilahkan. Langkah ketiga, menentukan alternatif dan atribut. Pada tahap ini, informasi yang terkait dengan masing-masing situs alternatif yang diidentifikasi dan deskripsi atribut yang mencirikannya dikumpulkan. Hal ini diperlukan untuk membuat dewan pengambil keputusan yang terdiri dari orang-orang yang akrab dengan tujuan perusahaan dan bidang yang memenuhi syarat untuk menetapkan gudang. Pengurus ini terdiri dari pengurus koperasi pertanian koperasi dan beberapa pemegang saham agribisnis, mengingat aspek strategis dari jenis keputusan ini. Next. Demikian pula analisis kekuatan dan kelemahan ASI dibuat untuk menentukan ukuran gudang yang akan dibangun dan kapasitas produksi anggota AC serta varietas pisang yang berbeda yang anggota dapat menawarkan dan permintaan saat ini dan perkiraan untuk setiap varietas. Beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki AC pada saat pemilihan lokasi diilustrasikan secara singkat. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang akan di internal perusahaan. Memungkinkan dilakukannya analisis sumber daya dan kapabilitas untuk melakukan penilaian terhadap lokasi yang dipilih. Langkah pertama adalah membuat daftar kriteria dan atribut yang akan dinilai di setiap lokasi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang ada di internal perusahaan, memungkinkan dilakukannya analisis sumber daya dan kapasitas. Ini adalah dasar dalam metodologi yang diusulkan karena memungkinkan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan produksi, sumber daya, pendanaan, organisasi, dan lain-lain. Untuk melakukan pra-penilaian terhadap lokasi yang dipilih, langkah pertama adalah membuat daftar kriteria dan atribut yang akan dinilai di setiap lokasi. Masing-masing integran Dewan Pengambil Keputusan mengevaluasi ada atau tidaknya setiap atribut dari setiap kriteria, berdasarkan skala Likert yang berisi nilai dari 1 hingga 5. Penilaian masing-masing atribut dirata-ratakan secara aritmatika. Next. Daftar perlengkapan atribut yang disajikan abilitas ini mudah-mudahan dapat dijawab di daerah jalur rute kereta api jarak. Ini mengacu pada jarak 2 titik tertentu. Angkutan gudang harus jarak dari rumah anggota
batas staf ke gudang, jarak dari area tumbuh ke gudang, jarak dari gudang ke pelanggan. Next. Kedua, keamanan. Hal ini mengacu pada persepsi anggota Dewan Pengambil Keputusan tentang masalah keamanan di 3 wilayah yang dinilai. Tingkat kerugian karena perampokan, kehadiran kejahatan terorganisasi, personil keamanan, sistem keamanan. Ketiga, kebutuhan gudang hasil pertanian. Atribut ini mengacu pada kemudahan layanan yang tersedia untuk berfungsinya perusahaan dengan baik, tenaga kerja yang memenuhi syarat, mesin dan peralatan, energi, medan, dan layanan. Next. Penerimaan. Ini mengacu pada penerimaan sosial yang mungkin dimiliki gudang terhadap lingkungan di mana ia seharusnya dibangun. Penerimaan masyarakat, penerimaan pemerintah. Kelima, biaya. Dalam kriteria ini, atribut yang dianalisis terkait dengan biaya transportasi produk, upah, dan gaji pekerja dan manajer, dan lain-lain. Upah dan gaji, persediaan, distribusi energi, dan asuransi, termasuk informasi di atas terkait dengan kriteria yang akan dievaluasi. Gambar 2 menunjukkan model AHP awal dengan 6 kriteria umum. Aksesibilitas ke pabrik produksi, jarak, keamanan, kebutuhan penerimaan sosial, dan biaya. Model perluas dengan atribut yang dimiliki oleh masing-masing kriteria yang dipilih sebelumnya. Next. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, langkah keempat akan disampaikan oleh Saudara Duan. Kepada Saudara Duan, dipersilakan. Terima kasih Saudari Zia atas waktunya. Langsung saja saya membaca langkah 4, pembuatan model AHP untuk menilai lokasi gedung baru. Tabel 3, demikian pula analisis kekuatan dan kelemahan AC dibuat untuk menentukan ukuran gedung yang akan dibangun dan kapasitas produksi anggota AC, serta varietas pisang yang berbeda yang anggotanya dapat menawarkan dan permintaan saat ini dan perkiraan untuk setiap varietas. Di dalam tabel beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki AC pada saat ini, pemilihan lokasi diilustrasikan secara singkat setelah analisis strength, weakness, opportunities, and threats atau SWOT dilakukan. Itu dianggap sebagai alat strategi yang penting karena manfaat yang diperoleh dari penerapannya terdiri dari mengetahui situasi sebenarnya dari proposal, implementasi, serta resiko dan peluang yang diberikan oleh pasar baru. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang ada di internal perusahaan yang diusulkan ini, karena memungkinkan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan produksi, sumber daya, perdanaan organisasi, dan lain-lainnya. Selain itu, memungkinkan penentuan ancaman dan peluang yang dimiliki oleh lingkungan eksternal perusahaan dan harus diperhitungkan dalam atribut akan dipertimbangkan dalam modal. Analisis ini meningkatkan fleksibel dan dinamisme wirausaha bisnis. Tabel 4, perlu dilakukan identifikasi lokasi makro di kawasan perkotaan. Lokasi makro harus dipersempit lebih jauh karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang tidak boleh dimasukkan dalam kriteria dan atribut. Dalam hal ini, beberapa aspek dipertimbangkan, seperti peraturan dan izin bangun yang ditetapkan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Kota melarang menghalangi konstruksi seperti yang diperlukan. Dengan demikian, prakriteria menentukan bahwa hanya 3 lokasi potensi yang harus dinilai. Mereka diidentifikasi sebagai Z1, Z2, dan Z3. Dalam studi kasus yang diberikan sebagai contoh, 3 kemungkinan lokasi dipilih: Z1 sebagai pusat kota Guadalajara, Z2 kawasan industri Jalisco, dan Z3 Meksiko DF untuk melakukan pra-penilaian terhadap lokasi yang dipilih. Langkah pertama adalah membuat daftar kriteria dan atribut yang akan dinilai lokasi. Masing-masing integran Dewan Pengambilan Keputusan mengevaluasi dan atau tidaknya setiap atribut dari setiap kriteria.
berdasarkan skala Likert yang berisi nilai dari 1 hingga 5, di mana nomor 1 menunjukkan tidak adanya atribut dan nomor 5 kehadiran yang mutlak. Penilaian masing-masing atribut dirata-ratakan secara aritmatika seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 ini. Next. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Lisda Harisma. Kepada Saudari Lisda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan. AHP digunakan untuk memperkirakan tingkat kepentingan dari setiap atribut dan kriteria yang dianalisis melalui pembuatan matriks perbandingan berpasangan. Seperti yang diilustrasikan pada tabel 7, untuk kasus 6 kriteria utama, setiap posisi sesuai dengan rata-rata geometrik dari pendapat para ahli yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menggunakan persamaan. Pada kolom terakhir terdapat tingkat kepentingan atau bobot kriteria. Dalam hal ini, untuk menghasilkan penilaian-penilaian para pembuat keputusan yang terlibat, masing-masing dari mereka ditanya tentang beberapa penting suatu kriteria di atas yang lain. Misalnya, untuk elemen A12 ada 6, yang menurut skala yang digunakan ditunjukkan pada tabel 5. Berarti aksesibilitas atau ACC memiliki sedikit dominasi kepentingan atas jarak. Dan dengan cara yang sama, di posisi A21 muncul 1/6 atau kebalikannya. Untuk kasus-kasus ini, rasio konsistensi adalah 0,09 yang lebih rendah dari batas 0,1 yang telah ditetapkan sebagai nilai maksimum. Seperti dapat dilihat untuk integran Dewan mengambil keputusan. Dalam hal ini, aksesibilitas ke situs mewakili 39,7% dari pentingnya, diikuti oleh 20% dari keamanan dan 19% dari jarak, dan konsisten dengan literatur yang diulas. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Renaldi. Kepada Saudara Renaldi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk pada tabel 8, untuk memahami pentingnya tingkat yang lebih rendah dari struktur model pengambilan keputusan, metodologi diikuti mirip dengan yang dipilih sebelumnya. Misalnya, untuk menentukan pentingnya atribut-atribut yang menyusun kriteria aksesibilitas, semua integran pengambilan keputusan Dewan ditanya tentang seberapa penting bagi mereka masing-masing atribut. Pada kasus ini, rute darat, rute laut, dan kereta api. Demikian juga perbandingan berpasangan untuk masing-masing atribut dalam kaitannya. Dengan 3 alternatif yang dianalisis, tabel 9 menunjukkan perhitungan yang dibuat untuk menentukan pentingnya setiap lokasi bangunan dalam kaitan dengan LAR atau rute darat. Tabel 10 menunjukkan perhitungan dan hasil yang diperoleh dalam 3 angka penting dan diurutkan sesuai dengan cara ditampilkan dalam gambar 3 dari model akhir. Kolom WC menunjukkan tingkat kepentingan atau bobot yang memiliki kriteria yang dianalisis, namun mengikuti metode AHP. Tingkat kepentingan dari masing-masing atribut diperkirakan mengenai kriteria keputusan yang dianalisis pada tingkat sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada kolom atribut nama dan atribut WA. Harus diperhitungkan bahwa jumlah semua atribut sehubungan dengan kriteria di mana mereka sama dengan 1 unit. Di slide selanjutnya. Dengan cara yang sama, analisis dibuat dari tingkat kepentingan yang dimiliki masing-masing area atau elemen tingkat hierarki ketiga, sehubungan dengan atribut elemen tingkat kedua hierarki, dan nilai yang diperoleh ditampilkan di kolom berlabel sebagai berat berat. Dalam hal ini, jumlah bobot yang diperoleh dari 3 zona yang dianalisis harus menghasilkan 1 unit lagi. Misalnya dalam kasus analisis kontribusi zona sehubungan dengan atribut LAR, hasilnya adalah 0,678,0,0
0,143 dan 0,179 untuk Z1, Z2, dan Z3 masing-masing. Yang terakhir, gambar 4 menunjukkan hasil akhir dari model yang diusulkan dan memungkinkan estimasi kontribusi dari masing-masing zona yang dianalisis. Hal ini diamati pada keduanya, gambar 4 dan tabel 10. Kontribusi per zona, dengan demikian Z1 memperoleh total 0,412, Z1 diperoleh 0,349 dan Z3 memperoleh 0,239 menurut argumen yang disajikan dalam makalah ini. Opsi Z1 yang sesuai dengan Guadalajara harus dipilih untuk pendirian gudang baru pisang oleh masyarakat petani negara bagian Michoacán di Meksiko. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Inggi Yudi. Kepada Saudara Inggi, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Gia. Setelah revisi metodologi, atribut, dan kesalahan yang ditemukan selama proses pemilihan lokasi penempatan, dapat ditegaskan bahwa meskipun beragam, AHP adalah salah satu metodologi yang paling dapat diandalkan menurut literatur ilmiah yang dikonsultasikan. Keuntungan utamanya adalah memungkinkan integrasi atribut kuantitatif dan kualitatif yang sangat beragam yang bergantung pada setiap kasus tertentu. Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu set atribut yang harus dianalisis, karena setiap perusahaan pertanian membutuhkan pengintegrasian atributnya sendiri sesuai dengan kebutuhan fiturnya. Dalam studi ini, metodologi terbukti sangat efektif dan analisis yang dibuat memberikan informasi berharga bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam jenis masalah ini. Perlu juga dicatat bahwa terdapat aplikasi perangkat lunak khusus yang dapat menjadi dukungan besar karena memfasilitasi penerapan metodologi dan menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk pengguna akhir. Next. Metodologi yang disajikan baik dalam pengurutan temporal dan dengan atribut dan subatribut yang dievaluasi oleh model AHP dapat diasumsikan oleh setiap perusahaan yang ingin menempatkan fasilitas penyimpanan pertanian baru. Patut dicatat bahwa metodologi yang disajikan mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan studi mendalam tentang SWOT dan pembentukan tim multidisiplin. Hasil yang diperoleh memiliki penerapan tidak hanya dalam memilih lokasi baru, tetapi juga mengetahui situasi nyata perusahaan serta risiko dan peluang yang ditawarkan oleh pasar baru. Next. Dalam studi kasus yang disajikan dalam makalah ini tentang pemilihan lokasi untuk mendirikan gudang baru, model yang dihasilkan oleh metodologi AHP memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Demikian juga dibuktikan bahwa aksesibilitas ke tempat penyimpanan dan aksesibilitas pelanggan adalah faktor yang penting yang konsisten dengan karya-karya terbaru. Terakhir, patut disebutkan bahwa dalam kasus praktis yang diterapkan oleh model yang diusulkan, Koperasi Penghasil Pisang telah memperoleh tanah dan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin dari otoritas pemerintah daerah. Selanjutnya, teknik tersebut digunakan dalam proses penilaian lain yang terikat dengan bangunan gedung ini, serta pemilihan perusahaan bangunan dan proposal desain yang disajikan, serta pembelian peralatan dan layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Gia. Baik, terima kasih kepada Saudara Inggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.